140.669 jamaah haji asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2023 pun bersiap menyambut puncak ibadah haji. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi M. Subhan Khalid mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus menyiapkan skema penyelenggaraan pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pihaknya akan membentuk 3 satgas, yaitu Satgas Arafah untuk daerah kerja bandara, Satgas Muzdalifah untuk daerah kerja Makkah, dan Satgas Mina untuk daerah kerja Madinah. Subhan merinci di setiap satgas akan dibentuk tim ad hoc, masing-masing 11 tim. Setiap tim ad hoc bertugas memberikan layanan kepada seluruh jamaah selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim ad hoc tersebut beranggotakan petugas pelindungan jamaah, tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah, petugas kesehatan, petugas layanan lansia, serta tim bimbingan ibadah. Nantinya kebutuhan layanan kepada jamaah haji akan diberikan melalui titik-titik ad hoc. Selain itu, pihaknya juga akan menempatkan sejumlah personil pada 70 maktab yang ditempati jamaah haji Indonesia. Mereka bertugas melakukan pengawasan maktab dalam memberikan layanan akomodasi jamaah. Selain itu, ada juga personil yang akan melakukan pengawasan layanan catering. Jamaah akan mendapat layanan catering sebanyak 16 kali makan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan tersebut disiapkan oleh maktab. Disiapkan tim yang melekat untuk melakukan pengawasan. Khusus di Mina, selain tim ad hoc yang ditempatkan pada 11 titik area tenda jemaah, disiapkan juga tim jamarat. Tim ini akan disiapkan pada 10 titik, sebanyak 5 titik pada rute jamarat bagian atas dan 5 titik pada rute jamarat bagian bawah. Dari jamarat menuju tenda di Mina, disiapkan 8 pos petugas. Di setiap pos ditempatkan sejumlah personil untuk mengawal jemaah selama dalam perjalanan menuju dan pulang dari jamarat. Subhan menambahkan, petugas layanan lansia akan ditempatkan di setiap titik. Mereka akan dibekali dengan sejumlah perangkat, termasuk kursi roda dan lainnya. Akan siapkan lebih 100 kursi roda untuk layanan Armina, utamanya pada fase Mina. Pihak Masyarik juga menginformasikan bahwa mereka akan menyiapkan 15 mobil golf di Mina untuk layanan lansia. Selama di Mina nanti, jemaah lansia untuk tetap berada di tenda. Proses lempar jumrahnya bisa diwakilkan kepada jemaah lainnya dan itu sah. Sebab, untuk sampai ke jamarat harus jalan kaki dan butuh energi luar biasa. Jarak terdekat antara tenda ke jamarat sekitar 3 km, kalau pergi pulang berarti 6 km. Sementara jarak terjauh mencapai 7 km, kalau pergi pulang berarti 14 km. Bagi jamaah lansia, tentunya sangat berat. Karenanya bisa diwakilkan karena secara syari memang diizinkan untuk diwakilkan. Jamaah lansia tetap berada di tenda untuk berdoa dan berzikir. Subhan menjelaskan, PPIH bersama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi serta pihak Masyarik telah menyusun rencana pergerakan jemaah haji pada fase Armina. Jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah. Mereka diberangkatkan dalam 3 fase pemberangkatan. Fase pertama, mulai pukul 07 hingga 11.00 waktu Arab Saudi. Fase kedua, mulai pukul 11.00 hingga 15.00 WAS. Fase ketiga, mulai 15.00 WAS sampai selesai. Jumlah jemaah per maktab sekitar 2.900 orang. Satu bus akan membawa 45 jemaah. Diprediksi setiap maktab bisa diselesaikan dalam 3,5 kali putaran penjemputan. Pergerakan selanjutnya adalah dari Arafah menuju Muzdalifah setelah jemaah menjalani ibadah wukuf. Pada fase ini, sarana transportasi yang digunakan setiap maktab dikurangi menjadi hanya 9 bus. Sehingga, proses penjemputan jamaah diperkirakan akan sampai 7 hingga 8 putaran. Dari Muzdalifah, jamaah selanjutnya akan diberangkatkan menuju Mina. Jarak antara Muzdalifah ke Mina hanya sekitar 2 km. Karenanya, untuk menghindari kemacetan, armada yang digunakan kembali dikurangi menjadi hanya 5 bus per maktab.
Ini berakibat pada proses perputaran bus menjadi lebih banyak. Skema persiapan puncak haji ini akan mulai disosialisasikan ke petugas dan jamaah. Petugas diharapkan bisa memahami tugas dan pos layanannya masing-masing. Jamaah memahami bahwa ada banyak petugas yang akan melayani mereka di setiap tahapan puncak haji.